Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami akan menjelaskan materi presentasi kami, yaitu lingkungan yang berpengaruh terhadap organisasi atau lingkungan kerja. Tapi sebelum eh, kami menjelaskan presentasi kami akan perkenalkan terlebih dahulu, yaitu nama saya Salman Al-Farisi, NBI 02. Saya Rama Permadi dengan NBI 43. Saya Naditya Setiawan dengan NBI 044. Saya Grafil Karamawijaya dengan NPI 199. Saya Yuri Kusakwan, NBI 214. Oke, baik. Kami akan menjelaskan tentang lingkungan yang berpengaruh terhadap organisasi atau lingkungan kerja. Untuk slide selanjutnya. Oke. Eh, Lingkungan kerja, organisasi. Lingkungan kerja atau task environment adalah bagian dari lingkungan eksternal yang memiliki dampak langsung terhadap operasi organisasi. Komponen utamanya meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, regulator, dan serikat pekerja. Pemasok menyediakan bahan baku dan jasa yang diperlukan untuk produksi. Pelanggan menentukan permintaan produk atau layanan. Pesaing mendorong inovasi dan efisiensi. Regulator menetapkan aturan yang harus dipatuhi. Serikat pekerja mewakili kepentingan karyawan. Pemasok menyediakan bahan baku dan jasa untuk produksi. Pelanggan menentukan permintaan produk atau layanan. Pesaing mendorong inovasi dan efisiensi. Lingkungan organisasi dan model kepemimpinan. Lingkungan organisasi terdiri dari faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi operasi dan kinerja. Lingkungan eksternal mencakup lingkungan kerja yang berpengaruh langsung dan lingkungan umum yang berpengaruh tidak langsung. Model kepemimpinan menjelaskan bagaimana pemimpin mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi. Pemahaman tentang lingkungan organisasi dan pemilihan model kepemimpinan yang tepat sangat penting untuk keberhasilan organisasi dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk lingkungan umum organisasi, lingkungan umum atau general environment mencakup faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi secara luas, namun tidak langsung. Elemen-elemen utamanya meliputi kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, aspek sosial dan budaya, faktor politik dan hukum, serta kondisi lingkungan fisik. Meskipun pengaruhnya tidak selalu langsung terlihat, elemen-elemen ini membentuk konteks yang lebih luas di mana organisasi beroperasi memengaruhi keputusan strategis dan keberlangsungan jangka panjang. Lingkungan internal organisasi. Untuk struktur organisasi yaitu pembagian tugas dan alur komunikasi. Dan yang kedua adalah budaya organisasi yaitu nilai dan norma yang dianut. Lalu selanjutnya sumber daya manusia yaitu keterampilan dan kompetensi karyawan. Dan terus proses bisnis yaitu secara organisasi beroperasi sehari-hari. Berikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Model lingkungan organisasi. Model lingkungan organisasi menggambarkan interaksi antara lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup struktur, budaya, sumber daya manusia, proses bisnis, dan sistem manajemen. Lingkungan eksternal terbagi menjadi lingkungan umum dan lingkungan kerja. Lingkungan umum meliputi kondisi ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, hukum, dan lingkungan fisik. Lingkungan kerja terdiri dari pelanggan, pesaing, pemasok, dan regulator. Model ini membantu organisasi memahami kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi operasi dan strategi mereka. Nah, untuk lingkungan eksternal,
terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan kerja. Untuk organisasi, terdiri dari interaksi antara lingkungan internal dan eksternal. Untuk lingkungan internal, itu terdiri dari struktur, budaya, sumber daya manusia, proses, dan sistem. Untuk teori kepemimpinan itu sendiri adalah studi tentang bagaimana pemimpin mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan anggota tim atau organisasi untuk mencapai tujuan. Teori ini mencakup pemahaman tentang karakteristik, perilaku, dan gaya pemimpin serta dampak terhadap efektivitas organisasi. Beberapa model kepemimpinan yang telah dikembangkan antara lain teori Stride atau sifat, teori perilaku, model kontingensi, kepemimpinan situasional, serta model transformasional dan transaksional. Setiap model memberikan perspektif berbeda terhadap aspek-aspek penting dalam kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan saya. Model teori kepemimpinan. Teori Stride fokus pada sifat-sifat pemimpin. Teori perilaku menekankan tindakan pemimpin. Model kontingensi, kesesuaian gaya dengan situasi. Transformasional, inspirasi dan motivasi pengikut. Kelemahan model kepemimpinan. Meskipun setiap model kepemimpinan memiliki keunggulan, terdapat juga kelemahan yang perlu diperhatikan. Teori Stride cenderung mengabaikan konteks situasional dan terlalu fokus pada individu. Teori perilaku mungkin tidak selalu mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku pemimpin. Model kontingensi dan situasional dapat menjadi kompleks dalam penerapannya. Kepemimpinan transformasional mungkin tidak selalu efektif dalam situasi yang membutuhkan stabilitas. Sementara transaksional dapat mengabaikan aspek motivasi intrinsik. Memahami kelemahan ini penting untuk menghindari penerapan model yang tidak tepat dalam situasi tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Berikut faktor-faktor eksternal. Keterbatasan analisis ke beberapa model tertentu menyederhanakan kompleksitas kepemimpinan. Kesulitan penerapan. Beberapa model sulit diterapkan dalam situasi nyata. Dan yang terakhir, kurangnya fleksibel. Beberapa model kurang adaptif terhadap perubahan situasi. Next. Kesimpulan. Lingkungan organisasi dan model kepemimpinan saling berkaitan erat dalam menentukan efektivitas organisasi. Pemahaman mendalam tentang lingkungan internal dan eksternal memungkinkan organisasi untuk menavigasi tantangan dan memanfaatkan peluang. Pemilihan model kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi lingkungan sangat penting untuk mencapai tujuan strategis. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pemimpin harus mampu beradaptasi dengan situasi yang dihadapi. Kombinasi pemahaman lingkungan dan penerapan model kepemimpinan yang tepat akan mendukung berkelanjutan dan kesuksesan organisasi dalam jangka panjang. Eh, Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.